Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas akuntansi perusahaan jasa. Menyusun neraca lajur mudah dan cepat. Sebelumnya kita harus pahamin dulu definisi dari neraca lajur. Neraca lajur punya nama lain kertas kerja atau worksheet, yaitu daftar yang digunakan untuk mencatat, menyesuaikan, dan menggolongkan semua rekening yang ada di neraca saldo yang dibuat pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Tujuan dari neraca lajur adalah untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan, membantu menghindari kesalahan yang mungkin terjadi pada saat kita menyusun penyesuaian, memungkinkan penyesuaian laporan keuangan sementara tanpa harus menyelenggarakan penyesuaian secara formal. Bagaimana menyusun neraca lajur? Pertama, kita masukkan saldo-saldo rekening buku besar ke dalam kolom-kolom neraca saldo pada formulir neraca lajur, atau neraca saldo yang sudah kita bentuk tinggal kita pindahkan ke neraca lajur. Kemudian yang kedua, kita masukkan ayat penyesuaian ya, ke dalam kolom penyesuaian di neraca lajur. Kita selanjutnya mengisi kolom neraca saldo setelah disesuaikan dengan cara menghubungkan antara neraca saldo dengan penyesuaian. Jika debit ketemu debit, maka dijumlah. Tempatkan di sebelah debit juga pada kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Nanti ingat, akunnya masing-masing, kelompok akunnya saldo normalnya di mana. Kembali lagi ke aturan debit kredit. Kemudian kita memindahkan jumlah di dalam kolom neraca saldo setelah disesuaikan ke rugi, laba, dan neraca. Ingat, setelah neraca saldo setelah disesuaikan selesai, kita hanya memindahkan ke kolom rugi laba atau neraca. Kolom rugi laba isinya hanya pendapatan dan biaya-biaya. Selain pendapatan dan biaya-biaya, langsung pindahkan ke neraca. Debit sebelah debit, kredit sebelah kredit. Begitu juga di rugi laba. Kredit isinya adalah pendapatan, debit isinya adalah biaya-biaya. Setelah kolom rugi laba dan neraca selesai kita kerjakan, kita jumlahkan dari atas sampai bawah, sehingga nanti kita akan menemukan selisih antara kolom kredit dan kolom debit. Pada kolom rugi laba, jika kredit lebih besar dari debit, maka perusahaan mengalami laba. Saldo laba ditempatkan di sebelah debit. Di neraca laju, di kolom neraca, saldo labanya kita tempatkan di sebelah kredit. Jika rugi, sebaliknya. Selisih antara rugi laba, kolom debit dan kredit harus sama dengan selisih neraca debit dan kreditnya. Jika tidak sama, berarti ada kesalahan dalam penjumlahan atau pemindahan akunnya. Untuk itu diperiksa kembali. Bentuk dari neraca lajur seperti apa? Nah, seperti ini bentuk dari neraca lajur. Ini yang umum dipakai ya. Nomor rekening, nama rekening, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, rugi laba, dan neraca. Ingat, identitas perusahaan jangan lupa. Identitas perusahaan diisi dengan nama perusahaan. Kertas kerja ini adalah judulnya. Boleh kertas kerja, boleh neraca lajur, boleh worksheet. Ya. Periode kapan kita menyusun neraca lajur. Ini harus ada. Selanjutnya, ini adalah neraca saldo Atskia Dekorator. Ya, 31 Desember 2010. Ini ada kas sampai ke
biaya-biaya, jumlahnya debitnya 68.080.000, kreditnya juga sama. Ini adalah data penyesuaian. Kalau kita akan menyusun neraca lajur, kita butuh data penyesuaian. Tidak ada data penyesuaian, tidak mungkin neraca lajur kita buat. Dan tidak mungkin juga perusahaan tidak punya data penyesuaian. Satu, perlengkapan yang masih ada per 31 Desember hanya tersisa 50.000. Bagaimana jurnalnya? Debitnya adalah biaya perlengkapan, kreditnya perlengkapan. Ya. Kita lihat berapa nominal yang harus kita jurnal, apakah 50.000? Nah, 50.000 ini adalah sisa. Pada slide sebelumnya kita punya perlengkapan itu 265.000. Pada data penyesuaian hanya tersisa 50.000. Berarti 265.000 kita kurangkan dulu dengan 50.000. Sisanya yang terpakai itu adalah sebesar 215.000. Jadi yang kita jurnal nominalnya adalah 215.000, bukan yang 50.000 ini. Karena 50.000 ini adalah yang masih ada. Yang kedua, gaji pegawai yang masih harus dibayar 18.000. Kalau ini kita tidak perlu lagi hubungkan dengan yang ada di neraca saldo. Langsung kita jurnal. Biaya gaji pada hutang gaji 18.000. Ketiga, ini sama, hanya nama akunnya saja yang berbeda dengan yang nomor 2. Biaya bunga pada hutang bunga. Nah, ini adalah bunga yang masih harus dibayar. Depresiasi peralatan dan depresiasi kendaraan masing-masing disusutkan 5% per tahun dan 10% per tahun. Kita lihat peralatan yang ada di neraca saldo tadi jumlahnya 8 juta. Kalikan 5% akan ketemu 400.000. Nah, 400.000 itu adalah sebagai penyusutan per tahun. Dan angka 400.000 itu harus kita jurnal. Debitnya biaya penyusutan peralatan, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Begitu juga dengan kendaraan yang jumlahnya di neraca saldo 36 juta, kalikan 10% sehingga penyusutan setiap tahunnya sebesar 3.600.000. 215. Dari mana? 265.000 dikurangin 50.000. Yang terpakai adalah ini. Biaya gaji 18.000, utang gaji 18.000. Biaya bunga, utang bunga 4.000, 4.000. Biaya penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan 400.000. 5% dikalikan dengan 8 juta. Biaya penyusutan kendaraan 3.600.000, akumulasi penyusutan kendaraan juga 3.600.000. 36 juta kalikan 10% per tahun. Setelah penyesuaian ini kita buat, kita masukkan ke dalam neraca lajur. Ini saya sudah bikin format neraca lajur. Ini. Kemudian ini neraca saldo saya sudah isi. Neraca saldo tinggal pindahkan saja. Yang tadi ada di contoh neraca saldo SQL dekorator, tinggal kita pindahkan ke kolom neraca saldo yang ada di format neraca lajur. Setelah neraca saldo selesai, kita pindahkan jurnal penyesuaian ini. Caranya pindahkan satu per satu, ya, supaya nanti tidak bingung. Biaya perlengkapan pada perlengkapan. Kita lihat dari atas sampai ke bawah, apakah sudah ada biaya perlengkapan atau belum. Jika belum, kita tambahkan di bawah. Biaya pemakaian perlengkapan. Boleh biaya pemakaian perlengkapan, boleh biaya perlengkapan ya teman-teman. Debit 215. Kreditnya tadi adalah perlengkapan. Nah, perlengkapan sudah ada di atas. Sebelah kredit di penyesuaian tadi. Kita pindahkan dia ke kredit. Kembali lagi ke AJP. Ini.
Biaya gaji dan hutang gaji 18.000. Kita pindahkan lagi ke neraca lajur. Biaya gaji sudah ada 300.000, di sebelah debit tadi di penyesuaian 18.000. Kemudian hutang gaji kita belum ada. Kita tempatkan lagi di sini hutang gaji sebelah kredit. Selanjutnya AJP biaya bunga pada hutang bunga. Dari atas sampai bawah kita belum punya biaya bunga dan belum juga punya hutang bunga. Tempatkan di sini dua-duanya di bawah. Sebelah debit dan kredit. Ya, seperti ini. Kemudian lanjut, biaya penyusunan kendaraan sama akumulasi. Biaya penyusutan kendaraan juga belum ada. Akumulasi peralatan juga belum ada. Begitu juga dengan kendaraan. Berarti keempat-empatnya kita pindahkan ke neraca lajur. Sebelah AJP. Setelah ini apa selanjutnya? Langkah selanjutnya kita adalah mengisi neraca saldo setelah disesuaikan. Kita peroleh dari mana? Dari neraca saldo kita hubungkan dengan AJP. Untuk kas tidak ada pengaruh dari AJP. Kita langsung pindahkan ke neraca saldo. Disesuaikan di sebelah debit, pindahkan ke debit. Kemudian untuk perlengkapan di neraca saldo ada 265 sebelah debit, sedangkan di AJP ada 215 di kredit. Debit ketemu kredit dengan AJP kita kurangkan. 50.000. Nah, tadi pada akhir periode di data penyesuaian kita punya perlengkapan sisanya 50.000. Sekarang muncul 50.000. Ya, penyesuaian kita berarti benar. Kemudian yang peralatan sampai dengan pendapatan jasa tidak ada pengaruh dari penyesuaian, tinggal kita pindahkan saja ke kolom neraca saldo disesuaikan sesuai dengan tempatnya debit, kredit. Biaya gaji ada, pengaruh dari AJP 18.000, debit dan debit kita jumlahkan. Ya. Biaya listrik tidak ada pengaruh, pindah ke neraca saldo disesuaikan. Kemudian yang AJP ini kita langsung pindahkan apa adanya ke kolom neraca saldo disesuaikan. Debit pindahkan ke debit, kredit pindahkan ke kredit. Jangan pusing ya teman-teman. Jangan pusing dulu lihat angka, kerjakan dulu ya. Nah, setelah selesai kita jumlahkan apakah balance antara debit dan kredit AJP. Neraca saldo disesuaikan juga sama ya. Sekarang kita setelah AJP selesai, neraca saldo disesuaikan selesai, sekarang kita memindahkan jumlah yang ada di kolom neraca saldo disesuaikan ini, mana yang masuk laba rugi, mana yang masuk ke neraca. Tadi saya sudah sebutkan bahwa laba rugi isinya hanya pendapatan dan biaya. Selebihnya masuk ke neraca. Gampang kan mengingatnya. Ini adalah kas perlengkapan, peralatan kendaraan, utang wesel, modal, triple. Ini bukan pendapatan, bukan biaya. Berarti ini kita pindahkan ke sini. Ya. Sudah sampai sini. Jadi kalau udah ke laba rugi, langsung dari atas ya. Dari atas kita pindahkan kalau bukan laba rugi ke neraca, langsung ke neraca. Supaya nanti tidak ada yang tertinggal dari neraca saldo disesuaikan ini yang belum kita pindahkan ke laba rugi atau ke neraca. Kalau begini kita sudah pindahkan semua nih sampai sini ke kolom neraca. Sekarang kita ketemu pendapatan. Pendapatan adalah masuk ke kolom laba rugi sebelah kredit karena dia di kredit di neraca saldo. Hanya memindahkan. Biaya di sebelah debit, laba rugi. Sekarang yang ini. Biaya pemakaian perlengkapan adalah biaya, masuk ke laba rugi. Hutang gaji masuk ke neraca. Biaya bunga masuk ke kolom laba rugi. Hutang bunga masuk ke neraca. Ya. Selanjutnya, akumulasi. Biaya akumulasinya di laba rugi.
akumulasinya ada di neraca. Begitu juga dengan kendaraan, biayanya di laba rugi, akumulasinya di neraca. Setelah selesai, dan neraca saldo disesuaikan, sudah kita pindahkan semua ke kolom laba rugi dan neraca, tinggal kita jumlahkan berapa total debit dan kredit dari laba rugi dan neraca. Ternyata kredit laba rugi 11.080, sedangkan debitnya 7.852. Kredit lebih besar dari debit. Artinya apa? Laba. Karena kredit ini isinya adalah pendapatan, sedangkan debit ini adalah biaya atau pengeluaran. Kita cari selisihnya. Kredit dikurangin dengan debit ketemu 3.228.000. Perusahaan mengalami atau mendapatkan laba, laba bersih. Tempatkan di sebelah debit saldonya. Ya. Kemudian kita jumlahkan. Iya, sama 11.080.000. Untuk neraca, apakah ada selisih? Kita lihat debitnya 64.250, kreditnya 61 juta. Ada selisih juga. Apakah selisih antara debit dan kredit neraca ini sama dengan laba rugi? Jika sama, berarti kita sudah benar dalam mengerjakan neraca lajur ini. Jika berbeda, ada kesalahan, berarti kita harus koreksi kembali. Selisihnya kita tempatkan di sebelah kredit, sama angkanya. Jika laba, di kolom laba rugi, saldo laba di debit, di neraca kolom kredit. Kita jumlahkan semua. Ya. Nah, sekarang selesai penyusunan neraca lajur perusahaan jasa. Demikian, semoga bermanfaat dan dapat mengerjakan neraca lajur dengan mudah dan cepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.